Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Iis Ristiani MPD selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamila Amelia Afifah. Di sini saya sebagai moderator. Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama dua teman saya, yaitu Dede Susilawati sebagai pemateri pertama dan Siti Robiah Alia sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data. Jadi, teman-teman, metode penelitian pendidikan ini tidak jauh dari masalah. Tidak akan adanya penelitian jika tidak ada masalah. Nah, sebenarnya ada hal yang paling utama untuk melakukan penelitian, yaitu mencari sumber data dan menentukan teknik pengumpulan data. Nah, jika teman-teman penasaran, kedua teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Dede Susilawati, saya persilahkan. Baik, sekarang yaitu pembahasan materi yang pertama. Pembahasan materi pertama yaitu mengenai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun, menurut Sugiono tahun 2010, halaman 62, apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari data penelitian pertama. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak dapat diperoleh secara langsung atau melalui pihak kedua. Sumber data juga dapat diartikan sebagai subjek penelitian di mana data dapat menempel. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu person, yang kedua pledge, dan yang ketiga yaitu paper. Person yaitu sumber data yang bisa menghasilkan data yang berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Nah, person ini digunakan apabila sumber datanya berupa orang. Yang selanjutnya yaitu pledge. Pledge yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam atau bergerak. Nah, pledge ini digunakan jika sumber datanya berupa tempat. Yang selanjutnya yaitu paper. Paper merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, ataupun simbol. Jadi, pengertian paper ini tidak hanya terbatas pada kertas saja, tetapi pada simbol-simbol seperti gambar dan lain sebagainya. Nah, penggunaan paper ini cocok digunakan untuk penggunaan dokumentasi. Selanjutnya, terdapat tiga jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian populasi, yang kedua penelitian sampel, yang ketiga yaitu penelitian kasus. Penelitian populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, jika dilihat dari jumlahnya, maka populasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jumlah yang terhingga dan jumlah tak terhingga. Jumlah terhingga yaitu jumlah anggota populasi atau elemen yang dapat dihitung jumlahnya atau dihitung banyaknya. Sedangkan jumlah yang tak terhingga adalah jumlah anggota atau populasi yang tidak dapat dihitung banyaknya. Adapun contoh dari populasi yaitu, misalnya peneliti ingin mengetahui penggunaan buku paket yang ada di SMA se-Jawa Barat. Peneliti mengumpulkan datanya dari seluruh SMA yang ada di Jawa Barat, baik itu negeri maupun swasta. Nah, kemudian kesimpulannya berlaku untuk seluruh SMA yang ada di wilayah provinsi tersebut. Sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang ingin diteliti. Contoh dari sampel, misalnya peneliti bermaksud mengetahui penggunaan buku paket yang ada di SMA se-Jawa Barat. Berhubung keterbatasan waktu, tenaga, dan juga dana, maka peneliti mengumpulkan data dari beberapa SMA yang ada di kabupaten dan kota Madia saja, seperti negeri, berstatus diakui juga mempertimbangkan besar kecilnya sekolah. Kemudian peneliti menyimpulkannya itu berlaku untuk seluruh SMA yang ada di Jawa Barat tersebut. Yang selanjutnya yaitu penelitian kasus. Penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara terinci, intensif, dan juga mendalam terhadap suatu organisasi, fenomena, dan lembaga tertentu. Contoh penelitian kasus.
Misalnya, peneliti bermaksud mengetahui penggunaan buku paket di SMA se-Jawa Barat. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya peneliti menentukan SMA Cimenteng sebagai tempat penelitiannya. Setelah data terkumpul dan diperoleh, maka peneliti memperoleh kesimpulan bagaimana SMA Cimenteng menggunakan buku tersebut. Kemudian kesimpulannya hanya berlaku untuk SMA Cimenteng saja. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Dede Susilawati yang telah memaparkan materinya. Jadi teman-teman, sumber data itu diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua yaitu sekunder. Nah, selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Kepada Siti Robiah Alia, saya persilakan. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan utama yaitu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara interview, observasi, dan kuesioner. Interview atau wawancara dapat dilakukan apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan mengenai apa yang akan diamati, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai respondennya. Jumlah respondennya juga lebih sedikit atau lebih kecil. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya, kuesioner atau angket dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk menjawabnya. Selanjutnya, observasi. Menurut Sutrisno Hadi tahun 1986, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan apabila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan jumlah responden yang tidak terlalu besar. Observasi dari segi pelaksanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, observasi partisipan, dan yang kedua, observasi non-partisipan. Observasi dari segi instrumen juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, observasi terstruktur, dan yang kedua, observasi tidak terstruktur. Baik, terima kasih kepada Siti Robiah Alia sebagai pemateri kedua yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Nah, yang selanjutnya yaitu simpulan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono tahun 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian dengan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview, kuesioner, ataupun observasi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.